Para saudara dan saudari yang terkasih, saya Bapak Uskup Aloysius Murwito, Uskup Keuskupan Agats Asmat yang terletak di Papua bagian selatan, berbatasan dengan Merauke, Keuskupan Agung Merauke bagian timur, dan Keuskupan Timika bagian barat. Satu wilayah yang seluruhnya merupakan dataran rendah sekali sebetulnya. Itu hanya setinggi kurang lebih 1 sampai 2 meter dari atas permukaan laut. Daerah yang unik tapi juga daerah yang menantang. Yang pertama, saya bisa mengatakan wilayah Keuskupan Agats Asmat ini adalah wilayah yang dikenal dengan tanah lumpur. Semua wilayahnya terdiri dari tanah lumpur. Hanya sedikit saja yang kering. Itu berarti apa? Berarti memang tidak bisa dilewati oleh apapun juga. Tidak bisa menggunakan transport darat, tidak bisa dilalui lewat jalan kaki. Semuanya harus menggunakan penghubung jembatan. Dan jembatan pada awal semua diambil atau dibangun dari bahan-bahan kayu. Di kota Agats sendiri sekarang dengan perubahan-perubahan dan kemajuan yang terjadi, sekarang Agats lebih dikenal sebagai tanah lumpur, tetapi juga tanah kota Agats yang dikenal dengan kota di atas jembatan beton sekarang ini, dulu jembatan papan. Dan ini mempunyai konsekuensi yang banyak. Bapak Uskup dengan rekan-rekan pastor, tapi juga hampir semua teman-teman dari pejabat-pejabat pemerintah dalam pelayanannya menggunakan transport perahu atau perahu motor. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan perahu dayung dengan melewati sungai-sungai yang cukup lebar dan dalam. Di bagian itu selatan itu yang memangku laut itu masih menggunakan transport perahu motor yang harus melewati laut yang kadang-kadang tidak ramah, bergelombang, bahkan ombak dengan segala risiko. Itu Asmat, hampir semuanya begitu daerah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, daerah ini masyarakatnya bukan masyarakat petani, bukan masyarakat nelayan, tetapi masyarakat yang disebut peramu. Kebanyakan mereka masih menggantungkan dari hasil alam. Mereka memiliki makanan pokok sagu dan ikan. Dan pohon sagu itu datang atau tumbuh dengan sendirinya. Ikan juga tanpa harus memelihara kolam-kolam ikan, itu ada sungai, ada laut. Itulah hasil bumi mereka, di mana bahan-bahan bisa diperoleh untuk makanan sehari-hari. Nah, ini semua juga mempunyai pengaruh, punya dampak. Karena dalam tanda petik cukup dimanjakan oleh alam, maka hidup mereka kurang ditantang dibandingkan dengan daerah, misalnya daerah pegunungan. Mereka karena tidak ditantang, itu gairah untuk maju juga menjadi susah, menjadi kurang. Antara lain keinginan untuk sekolah. Ini menjadi sebuah problema, sebuah masalah. Anak-anak tidak begitu bergairah dan bersemangat untuk mengikuti sebuah sekolah. Mungkin salah satu faktornya karena cara hidup dari orang tuanya. Tetapi juga ada faktor-faktor lain yang membuatnya. Nah ini, kami Keuskupan Agats Asmat kemarin itu genap berusia 51 tahun.
Sesungguhnya dari jumlah usia itu ya sebuah keuskupan yang cukup. Mestinya menjadi sebuah keuskupan yang mengalami berbagai macam perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan persekutuan umat, di dalam berbagai sektor kehidupan. Tapi dalam kenyataannya perkembangannya begitu lambat dalam berbagai bidang. Ya karena faktor-faktor yang tidak bisa dielakkan, seperti faktor alam yang menantang cara hidup masyarakat sebagai peramu, dan mungkin juga masih ada faktor-faktor yang lain. Saya ingin mengajak teman-teman, karena keuskupan ini dengan demikian juga mengalami sebuah tantangan dan mengalami kesulitan. Bagaimana memajukan umat yang cara hidupnya demikian dan tinggal di tempat seperti itu. Ingin memajukan pertama di dalam bidang pendidikan, karena itu saya merasa bahwa pendidikan merupakan unsur yang paling mendasar bagi setiap orang apabila orang ingin maju. Maka sejak awal dan sampai sekarang kami menaruh perhatian utama kepada bidang pendidikan. Kami dirikan berbagai jenjang-jenjang sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA. Sekarang ini 23 sekolah kami bangun tersebar di berbagai belahan dari daerah yang luasnya kurang lebih 30.000 km persegi. Dari jumlah sekolah sebanyak itu memang cukup berat untuk pengelolaannya, untuk menjaga, merawat, memelihara fasilitas-fasilitas, untuk membangun ruangan-ruangan, tambahan-tambahan ruangan, memperbaiki gedung-gedung sekolah, rumah-rumah guru, kemudian juga menambah tenaga-tenaga yang lebih memadai, lebih terampil, melakukan pembinaan tenaga-tenaga guru supaya lebih berkualitas, lebih bermutu dalam mengajar dan mendampingi anak-anak. Ini semua membutuhkan biaya, dan untuk itu dibutuhkan biaya yang cukup besar. Kami dibantu oleh berbagai pihak, namun kami masih merasa kurang, dan hampir setiap saat tenaga yayasan yang mengelola sekolah-sekolah kami mengalami kesulitan di bidang keuangan ini. Pada kesempatan ini kami mengetuk hati Bapak Ibu, teman-teman, barangkali bisa ikut berpartisipasi untuk memajukan anak-anak kita supaya tidak ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bagaimana menggairahkan anak-anak, menyadarkan orang tua, dan juga meningkatkan kualitas guru-guru agar supaya semakin tepat dalam pendampingan dan pengajaran-pengajaran mereka. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga ialah dalam bidang sosial ekonomi. Bidang sosial ekonomi juga masih rendah. Tadi saya sampaikan bahwa cara hidup masyarakat saudara-saudara kami dari Asmat ini adalah peramu. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat dari sudut kesehatan, cukupnya makanan, kok saya memikirkan masih jauh daripada harapan. Saya sempat bersama dengan teman-teman mengajak teman-teman ini untuk mengunjungi rumah, dari rumah ke rumah, 2 stasi, 2 kampung. Kami bagi, lalu kami kunjung, dan kami melihat langsung rumah dari saudara-saudara kita ini. Mereka tidak mempunyai satu bekal cadangan untuk makan hari berikutnya. Jadi mereka ini barangkali karena cara hidupnya baru berusaha, kalau sungguh-sungguh itu perutnya kosong dan sebagainya, baru mencari. Tetapi makanan, cadangan makan yang berkesinambungan, yang selalu ada untuk 1-2 hari, ya mungkin ada sagu, tetapi setelah itu kalau sagu, pangkur sagu di hutan dan hanya cukup 2-3 hari, setelah itu kosong, dan kalau mereka tidak segera pergi, ya berarti memang dapur tidak ada cadangan makanan. Ini yang saya lihat, bagaimana menciptakan satu keadaan di mana mereka makanannya berkecukupan
dan berkesinambungan. Ini menjadi sebuah tantangan juga bagi kami. Saya melihat itu saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat terpencil, kalau mau belanja jauh sekali. Mereka harus mencari mungkin hanya beras 1-2 kilo, mungkin sebungkus gula pasir, kopi, dan teh. Mereka harus menggunakan perahu motor untuk kurang lebih setengah jam, 1 jam baru sampai di pusat pemerintahan, baru bisa menjumpai sebuah kios, dan kemudian harus pulang lagi. Dan hitung-hitung tidak sumput. Dan bagaimana itu saudara-saudara kita ini harus dibantu. Nah, untuk itu kami minta kepada Komisi PSE untuk mencoba menciptakan satu fasilitas yang bisa lebih memudahkan saudara-saudari kita mendapatkan bahan makanan yang gampang tersedia di tempat itu. Kami ingin membangun sebuah kios di beberapa tempat, lalu dari pusat paroki barangkali ada satu gudang yang bisa mendistribusikan dan memberdayakan sejumlah orang setempat untuk bisa mengelola dengan baik, dengan jujur, dengan tertib administrasi, tentu saja dengan segala risiko pada awal, tetapi kami ingin agar supaya mereka itu bisa memiliki persediaan atau memperoleh makanan-makanan yang dibutuhkan itu dengan lebih gampang. Nah, hal seperti itu kami membutuhkan fasilitas, kami membutuhkan bahan sembako untuk bisa disediakan, untuk itu juga perlu biaya. Nah, kami tidak memiliki satu dana untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena itu kami mengetuk hati saudara-saudari pada kesempatan ini dalam siarah lewat virtual ini ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan saudara-saudari juga tergerak hati untuk bersama dengan kami melayani saudara-saudari kita. Demikian, Tuhan memberkati dan Durmomo.